Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deborah Lasa dengan NIM 164111039. Berikut saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas patologi saya tentang penyakit tuberkulosis. Yang pertama, dimulai dari pengertian tuberkulosis itu sendiri, yang merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan bronkus. TBC paru tergolong penyakit airborne infection yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke dalam paru-paru. Kemudian kuman menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfa, melalui bronkus atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada etiologi dari tuberkulosis. TB paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh basil TBC. Mycobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk batang berukuran sangat kecil dengan panjang 1 hingga 4 mikrometer dengan tebal 0,3 hingga 0,6 mikrometer. Sebagian besar komponen Mycobacterium tuberculosis adalah berupa lemak atau lipid yang menyebabkan kuman mampu bertahan terhadap asam serta zat kimia dan faktor fisik. Mycobacterium tuberculosis banyak ditemukan di daerah yang memiliki kandungan oksigen tinggi. Daerah tersebut menjadi tempat yang kondusif untuk penyakit tuberkulosis. Kuman Mycobacterium tuberculosis memiliki kemampuan tumbuh yang lambat. Koloni akan tampak setelah kurang dari 2 minggu atau bahkan terkadang setelah 6 hingga 8 minggu. Lingkungan hidup optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Kuman tidak dapat tumbuh pada suhu 25 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada patogenesis tuberkulosis. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh basil TBC. Ukurannya yang sangat kecil, kuman TBC dalam perci krenik yang terhirup dapat mencapai alveolus. Masuknya kuman TBC ini akan segera diatasi oleh mekanisme imunologis non-spesifik. Makrofag alveolus akan memfagosit kuman TBC dan biasanya sanggup menghancurkan sebagian besar kuman TBC. Kuman TBC dalam makrofag yang terus berkembang biak akhirnya akan membentuk koloni di tempat tersebut. Lokasi pertama koloni kuman TBC di jaringan paru disebut fokus primer. Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TBC hingga terbentuknya kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa inkubasi. TBC primer merupakan TBC yang belum pernah terjadi pada seseorang. Bila orang ini mengalami infeksi oleh basil TBC, walaupun segera difagositosis oleh makrofag, basil TBC tidak akan mati. Dengan demikian, basil TBC ini lalu dapat berkembang biak secara leluasa dalam 2 minggu pertama di alveolus paru dengan kecepatan 1 basil menjadi 2 basil setiap 20 jam. Sehingga pada infeksi oleh 1 basil saja, setelah 2 minggu akan menjadi 100.000 basil. Selanjutnya itu TBC sekunder adalah penyakit TBC yang baru timbul setelah lewat 5 tahun sejak terjadinya infeksi primer. Kemungkinan suatu TBC primer yang telah sembuh akan berkelanjutan menjadi TBC sekunder tidaklah besar, diperkirakan hanya sekitar 10% saja. Sebaliknya juga, suatu terinfeksi endogen dan eksogen, walaupun semula berhasil menyebabkan seseorang menderita penyakit TBC sekunder, tidak selalu penyakitnya akan berkelanjutan terus secara progresif dan berakhir dengan kematian. Hal ini terutama ditentukan oleh efektivitas sistem imunitas seluler di satu pihak dan jumlah serta virulensi basil TBC di pihak lain. Walaupun sudah sampai timbul TBC selama masih minimal, masih ada kemungkinan bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri bila sistem imunitas seluler masih berfungsi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa TBC pada anak-anak umumnya adalah TBC primer, sedangkan TBC pada orang dewasa adalah TBC sekunder. Selanjutnya, tempat masuk kuman Mycobacterium tuberculosis adalah pada saluran pernafasan, saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TBC terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman basil tuberkel
yang berasal dari orang yang terinfeksi. Dikendalikan oleh respon imunitas dengan melakukan reaksi inflamasi bakteri, dipindahkan melalui jalan nafas basil tuberkel yang mencapai permukaan alveolus biasanya diinhalasi sebagai suatu unit yang terdiri dari 1-3 basil. Gumpalan yang lebih besar cenderung bertertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus dan tidak menyebabkan penyakit. Setelah berada di dalam ruang alveolus, basil tuberkel ini membangkitkan reaksi peradangan. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala pneumonia akut. Pneumonia seluler ini dapat sembuh dengan sendirinya sehingga tidak ada sisa yang tertinggal, atau proses dapat juga berjalan terus dan bakteri terus difagosit atau berkembang biak di dalam sel. Baik, lanjut, basil juga menyebar melalui getah bening menuju ke kelenjar getah bening regional. Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu sehingga membentuk satu sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit. Nekrosis bagian sentral lesi memberikan gambaran yang relatif padat dan seperti keju. Isi nekrosis ini disebut sebagai nekrosis kaseosa. Bagian ini disebut dengan lesi primer. Daerah yang mengalami nekrosis kaseosa dan jaringan granulasi di sekitarnya yang terdiri dari sel epiteloid dan fibroblast menimbulkan respon yang berbeda. Jaringan granulasi menjadi lebih fibrosa membentuk jaringan parut yang akhirnya akan membentuk suatu kapsul yang mengelilingi tuberkel. Lesi primer paru-paru dinamakan fokus Ghon dan gabungan terserangnya kelenjar getah bening regional dan lesi primer dinamakan kompleks Ghon. Respon lain yang dapat terjadi pada daerah nekrosis adalah pencairan, di mana bahan cair lepas ke dalam bronkus dan menimbulkan kavitas. Baik, lanjut, materi tuberkular yang dilepaskan dari dinding kavitas akan masuk ke dalam percabangan tracheobronchial. Proses ini dapat terulang kembali di bagian lain di paru-paru, atau basil dapat terbawa sampai ke laring, telinga tengah, atau usus. Lesi primer menjadi rongga-rongga serta jaringan nekrotik yang sesudah mencair keluar bersama batuk. Bila lesi ini sampai menembus pleura, maka akan terjadi efusi pleura tuberkulosa. Kavitas yang kecil dapat menutup sekalipun tanpa pengobatan dan meninggalkan jaringan parut fibrosa. Bila peradangan mereda lumen bronkus dapat menyempit dan tertutup oleh jaringan parut yang terdapat dekat perbatasan rongga bronkus. Bahan perkejuan dapat mengental hingga tidak dapat mengalir melalui saluran penghubung sehingga kavitas penuh dengan bahan perkejuan. Dan lesi mirip dengan lesi berkapsul yang tidak terlepas. Keadaan ini dapat menimbulkan gejala dalam waktu lama atau membentuk lagi hubungan dengan bronkus dan menjadi tempat peradangan aktif. Penyakit dapat menyebar melalui getah bening atau pembuluh darah. Organisme yang lolos melalui kelenjar getah bening akan mencapai aliran darah dalam jumlah yang kecil, yang kadang-kadang dapat menimbulkan lesi pada berbagai organ lain. Jenis penyebaran ini dikenal sebagai penyebaran limfohematogen yang biasanya sembuh sendiri. Penyebaran hematogen merupakan suatu fenomena akut yang biasanya menyebabkan tuberkulosis miliar. Ini terjadi apabila fokus nekrotik merusak pembuluh darah sehingga banyak organisme masuk ke dalam sistem vaskular dan tersebar ke organ-organ tubuh. Komplikasi yang dapat timbul akibat tuberkulosis terjadi pada sistem pernafasan dan di luar sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan antara lain menimbulkan pneumotoraks, efusi pleural, dan gagal nafas, sedangkan di luar sistem pernafasan menimbulkan tuberkulosis usus, meningitis serosa, dan tuberkulosis miliar. Baik, yang berikut ada gejala dari TBC.
Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Yang pertama itu ada gejala sistemik atau gejala umum, biasanya berupa batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai dengan darah. Terus yang kedua ada demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Terkadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Gejala yang berikut itu ada penurunan nafsu makan dan berat badan. Kemudian ada juga perasaan tidak enak dan juga lemah. Sedangkan untuk gejala khusus, yang pertama tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru, akibat penekanan kelenjar getah bening yang besar, akan menimbulkan suara mengi, suara nafas melemah yang disertai sesak. Gejala yang kedua, kalau ada cairan di rongga pleura, pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit pada bagian dada. Gejalanya yang keempat, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Selanjutnya pada anak-anak dapat mengenai otak dan disebut sebagai meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selanjutnya untuk pemeriksaan mikroskopis ada 3 pemeriksaan pada penyakit tuberkulosis. Yang pertama pemeriksaan dahak mikroskopis, yang kedua pemeriksaan biakan, dan yang ketiga pemeriksaan tes resistensi. Baik, demikian hasil presentasi saya mengenai penyakit tuberkulosis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.